Kenalkan, nama saya Aryan Asfar dari kelompok 5 dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah yang berjudul Penggunaan AI dalam membantu pembelajaran dan pengerjaan tugas pada mahasiswa baru. Sekarang adalah latar belakang dari karya tulis ilmiah ini. Latar belakangnya adalah kecerdasan buatan atau AI telah berkembang pesat di era digital dan mulai berperan penting dalam pendidikan. Teknologi ini membantu mahasiswa memahami materi, mengatur waktu belajar, dan menyelesaikan tugas dengan lebih efisien serta memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Dan juga menjawab pertanyaan spesifik dan menyediakan umpan balik. Tetapi meski demikian, penerapan AI masih menghadapi tantangan seperti keraguan terhadap kemampuannya menggantikan peran mengajar dan resiko ketergantungan pada teknologi yang dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis serta kemandirian mahasiswa. Oleh karena itu, kajian terhadap manfaat dan resiko AI diperlukan untuk mengoptimalkan perannya dalam mendukung adaptasi akademik mahasiswa baru di pendidikan tinggi. Sekarang adalah batasan masalah dari karya tulis ilmiah sekarang. Dalam artikel ini difokuskan pada penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam mendukung proses pembelajaran dan pengerjaan tugas baru di perguruan tinggi. Fokus ini dipilih karena mahasiswa baru seringkali menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan metode belajar yang baru, seperti mengatur waktu dan memahami materi akademik yang lebih kompleks dibandingkan pendidikan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini terbatas pada pemanfaatan AI dalam membantu mahasiswa baru pada aspek-aspek tersebut di lingkungan pendidikan tinggi. Sekarang adalah rumusan masalah dan tujuan dari karya tulis ilmiah ini. Rumusan masalah ini adalah bagaimana perspektif mahasiswa baru dalam proses pembelajaran yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, serta bagaimana dampak penggunaannya terhadap pemahaman materi dan adaptasi mereka dalam lingkungan akademik. Tujuannya adalah menganalisis perspektif mahasiswa baru terhadap penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam proses pembelajaran, serta mengevaluasi dampak penggunaannya terhadap pemahaman materi dan kemampuan adaptasi mereka di lingkungan akademik. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya Kunsatara Diva. Metode penulisan. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Metode kuantitatif deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik guna menggambarkan persepsi, pengalaman, dan tingkat kemanfaatan kecerdasan buatan AI dalam membantu pembelajaran dan mengajarkan tugas pada mahasiswa baru. Data utama diperoleh melalui survei berbasis kuesioner yang disebarkan secara daring menggunakan Google Form kepada mahasiswa baru. Survei ini dirancang untuk menghasilkan data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik untuk mendapatkan gambaran untuk umum tentang penggunaan AI dalam konteks akademik. Ada pula kajian pustaka menggunakan kecerdasan buatan AI dalam pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, terutama bagi mahasiswa baru. AI dapat menyesuaikan materi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa melalui analitik pembelajaran dan data mining Baker and Siemens 2014, serta bertindak sebagai asisten belajar yang memberikan penjelasan, tambahan, dan umpan balik otomatis. Membantu mahasiswa dapat beradaptasi dengan lingkungan akademik yang lebih kompleks. Namun, penerapan AI juga menghadapkan tantangan seperti ketergantungan pada teknologi yang dapat mengurangi kemandirian dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa, serta isu privasi terkait penggunaan data pribadi untuk rekomendasi belajar. Oleh karena itu, meskipun AI menawarkan pembelajaran yang lebih personal dan adiktif, tantangan terkait teknologi dan privasi harus dikelola dengan hati-hati. Peran dan manfaat AI dalam membantu mahasiswa baru memahami materi dan menyelesaikan tugas. Hasil survei yang kami lakukan pada 30 mahasiswa baru menunjukkan sebuah fakta menarik. 100% dari mereka telah menggunakan AI dalam konteks pendidikan. Ya, semua responden tanpa kecuali. Ini menggunakan betapa tingginya adopsi teknologi ini di kalangan mahasiswa baru.
Menariknya lagi, 70 dari mereka merasa bahwa AI sangat membantu dan memahami materi pembelajaran. Mereka memanfaatkan fitur-fitur seperti penjelasan tambahan dan menjawab otomatis yang disediakan oleh AI. Bayangkan, dengan satu klik saja, mahasiswa bisa mendapatkan jawaban atau penjelasan yang jelas untuk materi yang sulit. Ini menjadi bukti nyata bahwa AI adalah teman belajar yang sangat dibutuhkan di dunia pendidikan saat ini. Grafik presentase penggunaan AI dalam memahami materi. Dalam hal memahami materi perkuliahan, sejauh ini mana Anda merasa AI membantu meningkatkan pemahaman Anda? Di sini ada 30 responden, yaitu yang terdiri dari 30 dan 70%. Di sini juga terlihat ada 70% sangat membantu dan ada pula 30% yang netral. Yang tidak membantu sama sekali itu tidak ada. Oke, kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadli Putra Firdasyah. Oke, kita lanjut. Tidak hanya dalam memahami materi, AI juga memberikan dampak positif pada kualitas tugas akademik. Sebanyak 63% menyatakan bahwa AI membantu meningkatkan kualitas tugas mereka secara signifikan, baik dari ketetapan maupun kerapian. Bagi mahasiswa baru yang masih beradaptasi dengan tuntunan akademik yang lebih tinggi tentunya, hal ini tentu sangat bermanfaat. Oke, selanjutnya ini ada grafik persentase penggunaan AI dalam kualitas tugas yang dikerjakan mahasiswa. Dari 30 responses, 63% menyatakan setuju meningkatkan kualitas secara signifikan, dan 33% meningkatkan kualitas sedikitnya, sisanya tidak berpengaruh. Selanjutnya ada efektivitas penggunaan AI dalam mendukung manajemen waktu mahasiswa baru. Nah, satu lagi, keunggulan AI yang patut disoroti adalah perannya dalam membantu manajemen waktu mahasiswa baru. Dalam survei kami, 63% responden merasa bahwa AI sangat membantu mereka dalam menyusun jadwal belajar, mengingatkan tenggat waktu, dan merencanakan langkah-langkah penyelesaian tugas secara bertahap. Hebat bukan? Dengan AI ini, mahasiswa tidak perlu lagi khawatir dengan penumpukan tugas atau lupa tenggat waktu. AI menjadi seperti asisten pribadi yang setia, selalu siap membantu mereka untuk tetap organisir dan efisien. Dengan begitu, mereka dapat lebih fokus pada hal-hal penting tanpa terbebani oleh kekacauan jadwal. Oke, selanjutnya, grafik persentase penggunaan AI pada kualitas mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas mahasiswa. Nah, pertanyaannya, apakah penggunaan AI membantu Anda dalam mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas? Di sini terlihat bahwa 30 responses mengatakan sekitar 63% sangat membantu dan 36% netral. Tantangan dan potensi risiko dalam penerapan AI pada pendidikan tinggi. Tapi, di balik semua manfaat luar biasa ini, ada satu hal yang perlu kita waspadai, ketergantungan pada AI. Sebanyak 53,3% responden mengakui bahwa mereka khawatir akan terlalu bergantung pada teknologi ini. Hal ini bisa berdampak pada menurunnya kemampuan berpikir kritis dan kemandirian mahasiswa. Oleh karena itu, kami merekomendasikan langkah-langkah penting untuk mengatasi tantangan ini. Pertama, institusi pendidikan harus menyediakan panduan resmi tentang penggunaan AI yang bijak. Kedua, pelatihan literasi digital perlu diadakan untuk membantu mahasiswa memahami kapan dan bagaimana menggunakan AI secara tepat. Dengan langkah ini, AI tetap menjadi alat yang mendukung pembelajaran tanpa menggantikan kemampuan mahasiswa untuk berpikir secara mandiri dan kreatif. Jadi, mari manfaatkan AI dengan cerdas dan seimbang. Berikut ada grafik persentase tantangan utama pada AI. Seberapa tergantung Anda pada AI untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah? Di sini ada 30 responses. Kita lihat 53,3% sedikit tergantung, dan terus 16,7% tidak tergantung sama sekali, dan 30% sangat tergantung. Berikut kesimpulan. Kecerdasan buatan AI memiliki peran penting dalam membantu pembelajaran dan pengerjaan tugas mahasiswa baru, seperti mempermudah pemahaman materi, mengatur waktu, dan meningkatkan kualitas tugas akademik. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada AI dan isu etika terkait privasi serta integritas akademik perlu diwaspadai. AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemandirian, bukan sebagai pengganti proses belajar mandiri. Dan saran, institusi pendidikan perlu menyediakan panduan penggunaan AI yang bijak agar mahasiswa dapat memanfaatkannya tanpa mengurangi kemampuan berpikir kritis dan mandiri. Selain itu,
Pendidikan literasi digital dan etika teknologi harus diberikan untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko ketergantungan dan privasi. Pengembangan AI juga harus fokus pada fitur yang mendukung kemampuan berpikir kritis. Penelitian lebih lanjut tentang dampak jangka panjang AI dalam pendidikan tinggi diperlukan untuk memaksimalkan penggunaannya dalam mendukung perkembangan akademik mahasiswa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan sampai akhir. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.